Bismillah. Pola fikir kasta klan Ba'alawi, tingkatan derajat sosial, adalah ancaman serius bagi bangsa dan agama. Surat At-Taubah ayat 8. Kaifa wa in yazharu alaikum la yarqubu fikum illam wala dhimmatan. Yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aksaruhum fasiqun. Bagaimana bisa ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, tidak menepati perjanjian. Ayat ini dikutip oleh Dr. Kiai Haji Abbas Bilyaksi atau Gus Abbas Buntet, Ketua Umum PWI-LS dalam perbincangan bersama beberapa orang kiai pengurus PWI-LS di Pringsewu, Lampung. Dengan mengutip ayat tersebut, Gus Abbas mengingatkan para kiai dan kaum pribumi agar hati-hati dalam memberi tempat kemampuan, panggung dan kepercayaan kepada pihak-pihak yang membangun pengaruh lewat simbol nasab. Karena bahayanya bukan sekedar soal perbedaan kelompok. Bahayanya adalah ketika klan Ba'alawi dibuat lebih menonjol, lebih tinggi dan lebih mulia dibandingkan ulama pribumi, kiai pesantren, bahkan warga Indonesia itu sendiri. Jika hal itu dibiarkan, yang akan diinjak pertama kali adalah harga diri pribumi. Gus Abbas menilai, sebagian perilaku dalam kultur Ba'alawi bergerak ke arah yang berbahaya, bukan karena mereka pendatang, tapi karena pola fikir kasta yang bisa lahir dari klaim-klaim tertentu. Pola fikir yang membuat sebagian orang merasa lebih berhak dihormati, lebih berhak ditaati, lebih berhak dimuliakan, bukan karena ilmu dan akhlak, tapi karena gelar suci. Dari pola fikir seperti inilah lahir watak yang digambarkan oleh Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 8. Mulut yang manis, tapi hatinya memungkiri. Di depan bicara adab, akhlak dan ukhuwah, tapi di belakang, sebagian dari mereka merendahkan pribumi, merendahkan ulama lokal, bahkan menyerang kiai. Ini bukan masalah kecil. Kalau kiai dihancurkan, yang dihancurkan bukan sekedar orang. Yang dihancurkan adalah marwah pesantren, tradisi ilmu, dan fondasi Islam Nusantara. Surah At-Taubah ayat 8 sendiri turun dalam konteks pengkhianatan perjanjian. Ada kesepakatan, lalu dikhianati. Karena itu, ketika Gus Abbas mengutip ayat ini, maka beliau sedang membunyikan alarm bahwa kita semua jangan mudah tertipu oleh kata-kata manis jika dampaknya merusak martabat umat. Berikut ini cuplikan pernyataan Gus Abbas Buntet yang viral sebagai peringatan bagi siapapun yang masih memuliakan simbol tanpa verifikasi. Tapi yang penting jangan sampai memberikan kesempatan Ba'alawi untuk merusak. Jangan sampai memberikan kesempatan mereka untuk menjelek-jelekan kiai. Jangan sampai beri kesempatan. Dan kemudian juga jangan sampai memberikan kesempatan mereka untuk berkuasa. Apa sebabnya? Mereka orang Yahudi. Dalilnya tak buka surat At-Taubah. Kaifa wa iyadharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimma. Buatan bareng. Bagaimana mungkin kalian itu memberikan kesempatan mereka untuk bisa menonjol, lebih berkuasa? La yarqubu fikum illa wala dhimma. Ketika mereka berkuasa, mayoritas muncul. Illa wala dhimma, perjanjian kehormatan panjenengan nopo. Harga diri panjenengan nggak akan diperhatikan. Itu omong kosong. Seperti maka akan diinjak semua. Itu orang Yahudi. Makanya tiang Yahudi itu buatan parang tunggusan, buatan angsal berkembang, buatan angsal berkuasa. Milo panjang atas bahwasanya orang Yahudi di Israel itu dijatuhkan oleh Allah. Termasuk di Ba'al itu bagian daripada itu, dijatuhkan oleh Allah yang berkuasa. Kenapa? Kaifa wa iyadharu 'alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimma. Sama prinsip kemanusiaan nggak ada. Nanti mengharapkan enggak, udah jangan ngelamun. Wong dari yang berkuasa mau sampun di elek-elek kiai. Mak itu Gusti Allah nih. Niku Allah nih yang menciptakan orang Yahudi. Ai la tadharu. Jangan sampai kalian itu apa? Ai la tudhiru. Jangan sampai panjenengan memunculkan membuat mereka berkuasa, membuat mereka kuat, membuat mereka menonjol. Jangan. Sebab apa? La yarqubu fikum illa wala dhimmah. Mereka tidak akan memperhatikan soal perjanjian, soal kehormatan panjang itu semua. Walaupun sebelumnya tuh ngomong bicara semua omong kosong. Itu Allah, dan omongan Allah itu adalah omongan Gusti Allah astaqul qailin. Karena Gusti Allah niku al-Khaliq. Gusti
Gusti Allah Al-Alim, yang Al-Alim li khalqi. Dan itu bisa kita buktikan ketika kata sumpama teng Pasuruan begitu, oh makame kiai niku, oh kiai sepuh termasuk bayai soleh niku kan sesepuh winongan sesepuh si Idogiri kados Mbah Abdul Jamil abaipun Mbah Abbas. Lho niki kok niki bangunan niku sirahe sebelah mriki niki bangunan, lah kok badan kali sikile suku sebelah mriki diinjek-injek ya niki dibuat lantai. Lah niki terus ternyata begitu diamati kepalanya itu 25 cm hilang ya. Berarti niku nek wonten sirahe Bayi Soleh niku terpenggal itu. La yarqubu fikum illa wala dhimmah, kan Gusti Allah pun ngendika panjenengane mboten nurut. Akhirnya itu seperti Ja'far Al-Kaf, ternyata yang dikubur untuk jalannya saja 54 kuburan, termasuk kuburan pahlawan ulama kiai sepuh. Niki jalan mereka niki sebelah niki nisan, jadi diinjek wong lewat. Kemudian teng dalamnya 25 kuburan yang terpendam. La yarqubu fikum illa wala dhimmah. Bagaimana mencaci maki? La yarqubu fikum illa wala dhimmah. Katanya Indonesia ya. Habib Lutfi kan, oh Indonesia merah putih ngantos niki diikat putih. Nganti bendera wonten teng Ajon niku kan. Kados wayang golek niku. Gitu kan? Tapi la yarqubu fikum illa wala dhimmah, di belakangnya merubah sejarah makam-makam palsu. Justru gabungnya dengan Rizik Syihab. Justru mereka membuat Petanesia, yang Petanesia itu punya agenda untuk menghancurkan Indonesia. La yarqubu fikum illa wala dhimmah, itu betul kata Allah itu. Kalau panjenengan sebagai orang NU masih betul-betul belum meyakini itu, berarti fi raibihim yataraddadun. Setelah menyimak pernyataan Gus Abbas, kita menjadi paham bahwa ini bukan sekedar debat identitas. Ini adalah soal masa depan umat dan bangsa Indonesia secara umum. Gus Abbas menegaskan, jangan sampai kalian membuat mereka berkuasa. Jangan sampai membuat mereka menonjol. Pesannya jelas, dalam Islam, kemuliaan bukan milik satu klan. Kemuliaan hanya milik orang-orang yang bertakwa. Dan setiap kali nasab, dijadikan sebagai alat kuasa, gelar dijadikan tameng, dan simbol dijadikan kasta yang anti kritik, maka cepat atau lambat Allah akan membalikan keadaan. Karena itu Gus Abbas mengingatkan, jangan biarkan kasta itu berdiri. Ini bukan ajakan kebencian, ini ajakan kewaspadaan. Jangan biarkan pribumi merasa kecil di tanahnya sendiri. Jangan pula biarkan ulama atau kiai Nusantara dihina di depan umatnya sendiri. Kalau kita diam, kita bisa bangun dalam keadaan pribumi yang justru menjadi tamu di negeri sendiri. Kiai jadi objek hinaan, dan agama berubah menjadi alat kasta. Bagaimana pendapat tuan-tuan? Tulis komentar. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Alhamdulillah.